Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali di channel ini yang akan selalu memberikan update, memberikan info tentang seputar pinjol, seputar bank-bank resmi, ya, baik itu bank digital maupun bank konvensional, teman-teman. Oke, teman-teman, eh, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, gua nggak akan bosan-bosan buat ingetin kalian semua, ya, untuk kalian bisa bantu channel ini lebih bisa berkembang lagi dengan cara mengklik subscribe dan like di setiap postingan videonya, ya teman-teman. Semakin banyak subscribe-nya, ya akan semakin banyak juga viewersnya. Semakin banyak viewersnya, semakin di apa ya namanya, semakin disebarin lah sama YouTube-nya, teman-teman. Jadi semakin banyak viewers juga semakin banyak orang yang bisa mungkin sedikit terbantu dari video-video singkat gua, ya, video-video yang video sederhana ini, ya teman-teman. Oke, teman-teman, di video ini gue sedikit tertarik, ya, buat mengangkat isu seputar alobank, ya teman-teman. Karena alasan gue kenapa gue tuh sedikit tertarik, ya karena dari beberapa channel YouTube yang gue lihat, ya, dan dari komentar-komentar yang gue lihat juga di pembahasan yang sama, ya, di pembahasan alobank ini, masih banyak, ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu yang masih belum terjawab, ya teman-teman. Sebenarnya bukan belum terjawab, ya, sudah terjawab tapi masih ngambang gitu jawabannya. Nah, di video kali ini selain gue mau menambahkan, ya, jawaban-jawaban yang ada di video-video atau di channel-channel YouTube lain, gue juga akan sedikit, ya, berbagi pengalaman dari nasabah yang sama-sama memiliki kredit macet di aplikasi alobank ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kebanyakan nasabah alobank ini macet di AloPayLater, ya teman-teman. AloPayLater ini emang kalau ngasih limit ke nasabah itu nggak nanggung-nanggung nih, teman-teman. Ada yang dari mulai 15 juta, 30 juta, 50 juta, bahkan sampai yang pernah gue dengar itu ada yang sampai di angka menyentuh angka 80 juta nih limitnya. Dari banyaknya channel-channel YouTube yang ngebahas tentang alobank, ya, dari banyaknya juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentarnya, ya, seputar alobank, dan gue juga sempat baca-baca gitu, ya, komentar-komentarnya. Itu masih masih adalah beberapa yang masih belum terjawab atau mungkin jawabannya nggak komplit, ya gitu. Jadi di sini gue mau bantu sedikit jawab dan gue mau sedikit sharing aja gitu, sharing pengalaman gitu seputar alobank nih, teman-teman. Jadi dari kebanyakan video yang diupload dan komentar yang dituliskan, ya, di kolom komentarnya, pertanyaannya itu kebanyakan menanyakan tentang alobank ini ada di isi lapangannya apa enggak sih gitu. Alobank ini kalau digalbay itu aman atau enggak sih gitu. Biasanya kebanyakan pertanyaannya seperti itu gitu. Terus alobank ini, ya, resmi atau enggak, terus apa lagi, ada lagi juga yang nanya penagihan alobank itu kayak gimana gitu. Nah, dari kebanyakan komentar-komentar pertanyaan itu masih banyak juga nih teman-teman yang belum terjawab nih. Nah, di sini gue mau sedikit bantu jawab aja nih, ya teman-teman, ya, mungkin nambahin juga lah gitu, supaya teman-teman juga bisa dapat gambaran, ya. Jadi jawaban-jawaban yang bakal gue kasih ini, ya, penjelasan yang bakal gue kasih di video ini itu bukan sekedar opini gue atau
cuman bayangan-bayangan gue aja gitu. Enggak ya teman-teman, karena gue dapetin semuanya itu benar-benar langsung dari nasabah yang memiliki kredit macet juga nih di Alobank nih teman-teman. Jadi bisa dibilang info atau penjelasan atau jawaban yang bakal gue kasih ini valid nih teman-teman ya. Pokoknya yang banyak ditanyakan itu Alobank ini ada DC lapangannya atau enggak ya. Gini, sebelum gue jawab nih, gue sempat lihat juga di salah satu channel YouTube ya, enggak salah satu sih, beberapa channel YouTube itu ngebahas ada nasabah Alobank yang sempat didatangi ke kantornya dan didatangi ke rumahnya ya. Ini alamatnya di sekitaran Jabodetabek dan limitnya itu yang macet sekitar 15 juta ya. Emang limitnya juga 15 juta gitu ya. Kenapa di sini gue masih belum yakin ya dengan cerita itu ya, walaupun emang ada fotonya gitu ya, banyak juga yang angkat videonya. Tapi buat gue pribadi, gue masih merasa mungkin itu hanya beberapa, mungkin hanya segelintir gitu. Dan gue masih belum yakin ya gitu. Kenapa gue bisa belum yakin? Karena gini teman-teman, ini kan ada nasabah, salah satu nasabah di Alobank juga nih ya, Alopaylater juga. Bahkan limitnya itu sampai 50 juta ya. Kredit macetnya itu di angka 50 juta. Terus alamat si nasabah ini juga bisa kita bilang itu alamatnya ada di ring 1 ya, area Jabodetabek. Itu biasanya yang sangat mudah sekali dijangkau sama DC-DC ya teman-teman. Nah, sampai saat ini, bahkan sampai video ini gua bikin, nasabah ini tuh emang belum pernah didatengin sama DC-nya gitu, sama DC Alobank gitu teman-teman. Jadi buat pertanyaan ada DC lapangan atau enggaknya, sejauh ini masih belum bisa dipastikan ada apa enggaknya, karena yang limit sampai 50 juta aja, yang macet sampai 50 juta itu masih belum didatangi DC teman-teman ya. Apalagi si nasabah ini tuh sebetulnya sudah macet kreditnya itu sekitar 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan teman-teman. Sudah 3 bulan lah hitungannya, 3 bulan jalan ke 4 bulan teman-teman. Nah itu aja masih belum ada DC lapangan yang datang ke rumah gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, masih belum bisa dipastikan gitu ada DC atau enggaknya. Mungkin untuk hal yang pertama itu aja ya jawaban. Untuk limit 50 juta area ring 1, area yang gampang dijangkau gitu, area Jabodetabek itu masih belum didatangi oleh debt collector lapangannya dari Alobank teman-teman. Terus pertanyaan berikutnya yang banyak juga ditanyakan itu aman atau enggak Galbay di Alobank. Terus Alobank ini resmi atau enggak gitu. Gini teman-teman, Alobank ini bank digital ya, yang gue tahu itu bank digital yang udah lumayan lama juga gitu kiprahnya di Indonesia teman-teman. Ya, dia lumayan tua juga ini ya, udah lumayan lama lah ya. Sempat berapa kali ganti nama ya, sampai sekarang akhirnya ganti nama jadi menetapkan namanya Alobank gitu ya. Itu pokoknya di bawah tahun 2000 lah mereka berdiri ini. Dan yang pasti Alobank ini resmi OJK teman-teman. Dan yang jelas Alobank ini bukan sekedar bank digital ya. Alobank ini mirip-mirip sama dengan Sibank lah gitu. Dia ada program Alopaylaternya juga gitu. Nah terus apakah aman Galbay di Alobank? Kalau untuk urusan aman atau enggak, gua nggak bisa jaminkan itu aman atau enggak buat teman-teman, karena tolak ukur aman atau enggaknya itu sebetulnya ada di diri teman-teman sendiri sih ya. Kalau memang teman-teman merasa nggak terganggu, terus merasa santai-santai aja gitu ya ketika Galbay atau kredit macet di Alobank, ya bisa dipastikan ya teman-teman ya merasa itu aman. Tapi kalau misalkan teman-teman sampai stres dan lain-lain, sampai kepikirannya berlebihan, ya sudah bisa dipastikan itu nggak aman teman-teman ya. Nah, di setiap video gue pasti akan bilang seperti itu. Untuk aman atau enggaknya balik lagi gue serahin ke teman-teman sendiri, karena gue nggak bisa menilai
aman atau enggaknya satu pihak ini gitu, harus dari dua belah pihak gitu loh teman-teman. Dan berikutnya tuh yang sering ditanyakan lagi dari segi penagihan ya, cara penagihan. Nah, untuk cara penagihannya sendiri, Alobank ini seperti biasa menagihkan melalui telepon, WhatsApp, SMS juga. Terus isi WhatsApp-nya nih teman-teman ya, isi penagihannya itu ya reminder gitu ya, tentang tagihan yang tertunggak dan lain-lain gitu teman-teman. Dan ada sedikit juga bisa dibilang nggak bisa dibilang pengancaman juga sih, bukan ngancam sih, lebih tepatnya mungkin dia nge-push nasabah gitu ya. Jadi dari isi WhatsApp-nya itu minta untuk dibayarkan sebelum jam sekian gitu ya. Terus kalau seandainya sampai jam sekian belum dibayarkan, kami akan mengirimkan orang lapangan untuk mengambil tagihannya, dan tagihannya harus dilunasi ya, gitu-gitulah teman-teman. Banyak lah ya, mirip-mirip sama penagihan DC-DC dari pinjol gitu. Selain itu juga dia menghubungi kondar ya, dia hanya si Alobank ini hanya sebatas menghubungi kondar ya gitu, nggak keluar kondar ya teman-teman. Menghubungi kondar pun sama seperti itu, minta tolong untuk disampaikan ke nasabah yang bersangkutan bahwasannya si nasabah ini memiliki tunggakan yang belum terbayarkan di aplikasi Alobank ya, mohon untuk dibayarkan sebelum jam sekian. Apabila tidak dibayarkan sampai jam yang telah ditentukan, akan dikirimkan tim lapangan yang akan mengambil pelunasan tunggakan di Alobank. Ya seperti itulah isi chatnya gitu teman-teman. Cuman emang dari si nasabah yang kreditnya macet di Alobank ini ya, yang seperti biasa yang cerita ke saya ini, sama beliau ini emang tidak dibalas gitu, tidak digubris, terus juga nggak diladenin lah gitu ya, paling sesekali lah diladenin gitu, tapi nggak selalu diladenin. Terus untuk penagihan melalui teleponnya nih ya, untuk melalui teleponnya itu biasanya nelpon di hari-hari jam kerja, dan pernah sekali waktu ya, mungkin ya beberapa kali juga lah, nelpon itu di hari Minggu ya teman-teman, di hari-hari libur lah ya, di weekend itu menghubungi juga nasabah gitu. Kita kalau mau merunut ke aturan OJK yang menerangkan untuk jam operasional penagihan itu mulai hari Senin sampai hari Sabtu, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Nah, untuk Alobank sendiri penagihannya itu ya itu sampai hari Minggu pun masih ditelepon teman-teman. Nah, ini balik lagi nih teman-teman, balik lagi ke kenapa ke dasar kenapa gue nggak yakin gitu, belum yakin kalau aplikasi Alobank ini ada DC lapangannya teman-teman. Sepengalaman gue biasanya kalau debt collector itu melakukan penagihan, itu sudah melakukan penagihannya dengan cara ya sedikit menekan gitu ya, akan datang ke rumah dan lain-lain, akan menghubungi RT nih ya, bahkan menghubungi RT, menghubungi RW gitu. Itu biasanya DC-nya itu nggak ada ya, nggak ada yang datang ke rumah gitu, nggak ada DC lapangannya ya. Biasanya seperti itu loh teman-teman. Cuman nggak tahu ya ke depannya ya, karena sampai detik ini ya gue bilang tadi, sampai detik ini belum ada DC yang datang ke rumah gitu. Dengan keterlambatan kurang lebih 3 bulan jalan 4 bulan, dengan total kredit macet itu sampai menyentuh angka 50 juta, dan ada di lokasi ring 1 bisa dibilang yang sangat biasanya itu mudah dijangkau sama debt collector ya, di area Jabodetabek teman-teman. Ya segitu aja sih ya teman-teman ya. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan, mungkin teman-teman masih punya pertanyaan lainnya seputar Alobank ya, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar ya, siapa tahu gue bisa bantu lah ya, bantu jawab atau bantu jelaskan lagi
seputar alobank khususnya ya teman-teman, seputar alobank, seputar tunggakan atau kredit macet di AloPayLater teman-teman. Jadi untuk saat ini info yang bisa gue sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue bantu jawab cuma segini aja teman-teman. Nah nanti kalau ada info berikutnya atau ada update berikutnya, gue pasti langsung berbagi ya, langsung sharing ke teman-teman juga melalui channel YouTube ini teman-teman. Oke, sebelum gue tutup videonya, seperti biasa, gue minta teman-teman juga ikut bareng gue berdoa sama-sama supaya kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan menjalani kehidupan yang mungkin bisa dibilang akan sulit ke depannya, khususnya buat teman-teman yang sekarang lagi terjerat hutang ya, sedang kredit macet dan lain-lain gitu. Sudah pasti itu ke depannya akan berat ya teman-teman, karena akan menghadapi telepon-telepon dari debt collector, teror-teror dan lain-lain ya teman-teman. Dan terakhir gue juga mau kita semua berdoa buat kita, buat gua, buat semuanya ya teman-teman yang nonton video ini. Semoga rezeki kita itu dilancarkan, dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya, selapang-lapangnya, dan diberikan rezeki yang pastinya halal ya teman-teman. Dan semoga kita juga yang sedang terjerat dari hutang pinjol bank ya, hutang piutang di hutang-hutang lainnya gitu, bisa segera dibebaskan, bisa segera dilepaskan dari jeratan-jeratan hutang yang membelenggu kita semua, yang buat kita semua stres dan lain-lain ya teman-teman. Khususnya semoga kita semua bisa dilepaskan dari yang namanya jeratan hutang riba teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video gue sampai detik ini ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga ya teman-teman videonya ya, komentar juga kalau ada pertanyaan. Akhir kata dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.